Selamat pagi Bapak, izin dosen menyesuaikan, izin memperkenalkan diri, Taruna 33, Teknik Imigrasi dan Pemasyarakatan, jurusan Ilmu Pemasyarakatan, nama Jonaris Agus Silutonga, STB 5330, Prodi Teknik Pemasyarakatan kelas A. Izin Bapak, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya dan keempat rekan saya, kami akan mempresentasikan hasil laporan kuantitatif kami yang berjudul Persepsi Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik di UPT Pemasyarakatan. Adapun perkenalan dari masing-masing kelompok kami, silakan Andrianus. Izin Bapak, izin memperkenalkan diri, Taruna tingkat 3, nama Adrianus Tanggang, STB 5309, Prodi Teknik Masyarakat kelas A. Jawab Pak izin mandiri, Taruna tingkat 3, nama Digan Alas Putra, STB 5319, Prodi Teknik Masyarakat kelas A. Izin Bapak, izin memperkenalkan diri, Taruna tingkat 3, nama Muhammad Hafiz Merbi, STB 5342, Prodi Teknik Permasalahan A. Izin Bapak, izin memperkenalkan diri, Taruna tingkat 3 Politeknik Imigrasi dan Pemasyarakatan Indonesia, jurusan Pemasyarakatan nama Regional Nura STB 5352, Prodi Teknik Pemasyarakatan kelas A. Izin untuk moderator mic open mic. Izin untuk moderator untuk open mic. Nah, kalau kita lihat di bagian abstrak ini, izin Bapak dan juga teman-teman dan rekan-rekan sekalian, nah, inti dari penelitian kami ini sebenarnya mudah, di mana kami ini ingin menguji secara simpel atau empiris empiris gimana sih pengaruh pandangan atau penelitian masyarakat luar terhadap jalannya pelayanan publik di lingkungan UPT. Di sini juga kami menggunakan pendekatan kuantitatif dan dari pengolahan data menggunakan SPSS. Kami menemukan nilai korelasi atau R sebesar 0,474. Angka ini menunjukkan kalau hubungan kedua variabel ini positif dan cukup kuat. Sementara untuk nilai kontribusinya atau R square ketemu di angka 0,225. Jadi gambaran besarnya persepsi masyarakat ini punya turut andil sekitar 22,5% terhadap kualitas pelayanan publik kita. Untuk latar belakang masalah yang lebih detail, saya akan membacakannya. Di bab 1 ini, kami mengangkat isu ini adalah karena pelayanan publik di UPT Pemasyarakatan itu wajahnya instansi. Jadi kita ini nggak cuma membina warga binaan, tapi juga melayani masyarakat luas. Mulai dari alur kunjungan keluarga, transparansi informasi, juga dari eh, sampai layanan integrasi. Nah, tapi realitanya atau kenyataannya, kadang masih ada keluhan soal misalnya kayak antrian pengunjung atau keterbatasan SDM atau fasilitas ruang tunggu. Makanya kami butuh data nyatanya, bukan sekedar tebak-tebakan. Buat untuk memperkuat fondasi penelitian ini, di halaman ini kami juga memasukkan studi literatur dari penelitian terdahulu, yaitu ada jurnal dari Muhammad Ardiansyah tahun 2017 yang membahas indeks kepuasan masyarakat terhadap aparatur, dan ada juga penelitian penelitian dari Arif Budiman dan M. Yusuf Kahfi Andur tahun 2025 yang meneliti kualitas pelayanan di Bapas Amuntai pakai teori serve call. Dua referensi ini yang kami pakai buat komparasi. Terus kalau kita geser ke bagian bawah, metode yang kami pakai survei kuesioner digital lewat Google Form. Populasi target kami adalah keluarga narapidana atau warga binaan yang berkunjung dengan total populasi 110 orang. Biar representatif kami nggak asal tebak. Kami hitung memakai rumus Slovin dengan toleransi error 5%. Dari rumus itu juga didapatkan angka minimal sampel sebanyak 87 responden.
teknik penarikan sampel yang kami lakukan secara simple random sampling. Jadi semua pengunjung punya kesempatan yang sama buat jadi responden kami. Di sini juga kami membagi penelitian jadi persepsi masyarakat dan variabel terikat atau Y-nya adalah pelayanan publik. Di mana untuk variabel S kami pecah jadi tiga indikator utama yaitu pemahaman, harapan, dan tanggapan. Yang kami tuangkan ke dalam 9 butir pernyataan kuesioner, sedangkan untuk variabel Y yaitu klien publik, kami mengacu pada regulasi Kemenpan nomor 63 tahun 2003. Indikatornya ada 5, mulai dari kesadaran prosedur, kejelasan, kemudian akses, kepastian waktu, sampai kedisiplinan petugas. Total, totalnya ada 15 butir pernyataan di variabel Y. Nah, kalau teman-teman juga rekan-rekan lihat, kami ini untuk kami menggunakan matrix table di halaman 6 ini. Semua butir pernyataan ini kami ukur menggunakan skala Likert atau kesukaan dengan rentang 1 sampai 4. Skor 1 untuk sangat tidak setuju, skor 2 tidak setuju, skor 3 setuju, dan skor 4 untuk yang sangat setuju. Sengaja kami modifikasi jadi skala genap tanpa angka 3 yang biasanya ragu-ragu atau netral. Nah, tujuannya biar data yang dihasilkan tegas, jadi responden itu tidak ragu-ragu ataupun secara terpaksa memilih atau cenderung setuju atau tidak setuju sehingga hasilnya nanti nggak bisa dinilai tengah. Nah, sekarang kita masuk ke bab selanjutnya, yaitu pada bab 3. Nah, langkah awal yang kelompok kami lakukan adalah merekap semua data mental dari 87 responden yang masuk di Google Form ke dalam Microsoft Excel. Setelah datanya rapi dan dikonversi jadi angka skor kesukaan atau Likert, baru datanya kami copy paste ke software SPSS melalui bagian data view dan variable view buat proses coding. Sebelum kami melakukan uh, nah, sebelum kami melakukan uji regresi, instrumen kuesioner ini wajib lolos uji kualitas dulu, yaitu uji validitas dan uji reliabilitas. Teman-teman bisa perhatikan tabel output SPSS yang tertera di halaman ini. Kami mengacu pada nilai R tabel karena kami melakukan uji coba awal atau pretest kepada 30 responden. Maka nilai-nilai R tabel yang didapat adalah 0,361. Syarat suatu butir ataupun kuesioner dibilang valid adalah nilai R hitung atau persen korelasinya harus lebih besar dari tabel 0,361 atau nilai signifikansinya di bawah 0,05. Nah, pas kami cek satu-satu outputnya di halaman ini, semua item dari total 24 pertanyaan, 9 untuk X dan 15 untuk Y, nilai R hitungnya berada di atas 0,361 dan signifikansinya 0,000. Jadi kesimpulannya untuk instrumen ini kami beneran valid, reliable, dan datanya sah untuk diuji ke tahap berikutnya. Untuk selanjutnya itu uji regresi linear sederhana. Nah,
Di bagian ini kita bisa lihat langsung pada tabel output SPSS yang kami tambahkan dalam ini. Nilai koefisien korelasi atau nilai R yang kelompok kami peroleh ada sebesar 0,474. Berdasarkan interpretasi nilai korelasi, angka ini menunjukkan bahwa antara persepsi masyarakat dan pelayanan publik di UPT pemasyarakatan memiliki hubungan positif yang berada pada kategori cukup kuat. Terus kalau kita bergeser ke nilai R square atau koefisien determinansinya, di situ tertera angka 0,225, yang mana ini artinya variasi naik turunnya kualitas pelayanan publik itu sebesar 22,5%. Ditentukan atau dipengaruhi oleh faktor persepsi masyarakat. Sedangkan sisanya yaitu 77,5% dipengaruhi oleh variabel-variabel eksternal lain di luar mode penelitian yang kami buat. Nah, sebagai kesimpulan dari akhir bab 3 ini, penelitian ini membuktikan kalau persepsi masyarakat benar punya kontribusi yang nyata dan signifikan terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik. Rekomendasi atau saran dari kelompok kami, instansi UPT mungkin harus tetap terus melakukan peningkatan atau evaluasi berkala, berfokus pada perbaikan aspek-aspek yang tadi dinilai, seperti kepastian waktu, layanan, kejelasan informasi alur kunjungan, atau kedisiplinan petugas di lapangan. Mungkin itu saja pemaparan dari presentasi dari kelompok kami mengenai laporan kuantitatif kami. Kurang lebihnya, mohon maaf jika ada kesalahan dari presentasi kami ataupun kesalahan dari file yang kami berikan, mohon dimaafkan. Sekian dari Ya, kelompok terima kami. kasih Bapak. Mau izin undur diri. Terima kasih.